Oke, jadi gue nyari mantan bini gue, namanya Nur Alisa. Oke, kita nikah kurang lebih 2 tahun, cerai Januari 2020. Selama kita nikah itu kita nggak punya anak ya. Nah, selama menikah dia juga nggak pernah kerja. Dia yang kerja gue, alasannya dia sakit. Padahal sebelum nikah itu masih pacaran itu dia kerja gitu, kontraktor gitu. Nah, namanya dia di KTP itu kan Nur Alisa, tapi nama samarannya itu banyak banget. Ada Lisa, ada Elis, ada Cialin, ada Elista gitu. Sebelumnya juga pada saat mau ijab kabulnya hari H, gue udah bilang sama nyokap gue, nih orang nggak beres gitu. Tapi nyokap gue kayak kena apa ya, mau pengasihan gitu, nurut aja. Oke, kita skip sampai situ. Jadi waktu cerai Januari 2020, kan kita ada motor Vario sama R15 itu atas nama gue semua ya, cicilan atas nama gue karena data dia kan nggak bagus tuh pakai data gue. Nah, Vario ini itu dari klaim asuransi. Jadi sebelum Vario ini ada Honda Beat, hilang juga sama dia. Nah, nggak tahu tuh bener-bener hilang apa dia jual, emang bajingan tuh orang. Oke, turunlah Vario. Nah, itu buat dia ke pasar kayak kemana kayak. Ternyata setelah baru 1 bulanan ketahuan sama gue gitu. Nah, gue bilang lah, itulah alasan dasarnya gue ceraiin dia ya. Balik lagi sama adalah pokoknya kita nggak bisa ngomong. Pamannya bilang sama gue, jadi waktu nikah ini kan cuma sama walinya pamannya ya, karena keluarga dia ada di Bima. Pamannya bilang sama gue, udah ini buat si Juli gitu. Nanti kalau ada apa-apa pamannya yang tanggung jawab nih, namanya Ibrahim. Oke itu, oke gue percayain tuh dia. Pada saat Februari udah cerai gitu, kan lagi pindah-pindahan barang tuh. Ternyata motor gue dibawa sama dia nyuruh orang R15-nya. Itu kalau gue nggak punya iman ya udah gue bacok tuh anak tuh. Oke. Gue Februari gue lapor ke Polsek Kalideres, ketemu sama Pak Tigor. Nah, Pak Tigor bilang sama gue, ini motor masih leasing mas, jadi nggak bisa dibantu. Yang bisa bikin laporan itu Adira, karena motornya atas kepemilikan Adira. Gue bawa cerita segala macam loh pak. Terus saya gimana pak? Terus kata si bapaknya, saya harus ke Adira. Oh, saya ke Adira nih. Adira bilang nggak bisa bantu, karena kalau berhubungan sama polisi, ujung-ujungnya duit. Kecuali kalau gue dibegal, gue kemalingan taruh di mana lupa, nah itu malingan. Tapi kalau ini jatuhnya penipuan. Ya terus gimana dong kalau penipuan, kan tolol ya, gue kan nasabah, customer, RO. Goblok anjing. Nah, gue datang lagi tuh ke Polsek Kalideres, gue ceritain bla 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 bla. Atau dimintain duit lah gitu. 2,5 per motor kan, goblok ya. Gue telepon nyokap gue kan, suruh datang bawa tuh pakaian dinas segala macam. Dimintain duit juga. Dari 2,5 turun 1,5, tolong. Per motor ya. Oke, nah dari situ kita nggak jadi ngasih duit. Nah, ya udah gantung kayak gini kasusnya. Tolong. Padahal di situ ada orang-orang banyak tuh. Emang kali dia doang. Goblok emang. Oke, ini nomornya. Nah, bulan Mei tangkap tuh dia sama gue ya. Gue bawa ke Adira, bikin tanda tangan itu di atas putih buat kalau ada apa-apa. Ini buktinya kuat. Berani dia tanda tangan. Bulan Mei, Juni, Juli hilang lagi. Oktober ternyata ketahuan dia ketangkep di Polsek Cibinong. Motor Varia gue ternyata digadein sama yang namanya Isna ini. Itu orang Bima, itu oknum TNI. Digade berapa? Kurang lebih sekitar 50 juta karena dia punya utang 50 juta. Goblok ya. Anjing kok bisa? Ya, ternyata dia pura-pura sakit, melas, dia bilang punya usaha buat bisnis segala macam tuh. Orang TNI bisa ketipu loh. Suami istri lagi. Kenapa dia bisa dipenjarain? Karena udah minjem utang 50 juta, BPKB fiction yang lama, dia embat juga. Ada nih surat keterangannya. Goblok ya. Nah, gue datang ke Polsek Cibinong malam-malam. Nah, ketemu sama Kanit Pak Niko, gue ceritain segala macam, dia bilang gini, mas nggak bisa, TKP-nya di Kalideres. Lah, gimana sih tuh orang udah ketangkep kok di dalam? Padahal dia juga udah ngaku, udah bilang, iya motor ada di saya, gini. Datang tuh pamannya besoknya, bilang sama gue, jangan diurus dulu nih, kelarin yang TNI dulu, nanti kalau udah bantu ke kau. Ternyata bulan Desember, pamannya bayar tebusan tuh, ya 17 juta ke Kanit. Akhirnya dia ngilang. Goblok ya. Gue gak dikasih tahu, yang TNI juga gak dikasih tahu. Oh marah dong, ngamuk dong. Itu pamannya kalau gue nggak inget. Ini nah Oktober itu, aduh 2020 kan awalnya COVID ya. Kalau gue nggak inget masa depan tuh udah habisin tuh paman. Lanjut tahun depannya 2021, wah gue mau hidup baru pak. Oke, menikah lagi, punya anak.
Oktober ya, anak perempuan cantik gitu. Karena apa? Karena umur gue udah mau 33, nyokap gue bentar lagi pensiun, masa iya nggak bisa ngomong cucu kan. Di 2021 itu kan lagi rame-ramenya percuma lapor polisi itu trending. Gue datang ke Polda berharap ada perubahan di Polda, malah diketawain. Ada nih rekaman videonya, kan goblok, emang nggak beres tuh Polri. Tapi kalau bokep satet tolol, cepet banget ngurusin bokep. Yang dirugiin siapa? Sementara gue ada yang dirugiin. Nah, kenapa gue pengen banget nyari dia? Oke, ya selain dia udah bikin hancur BI checking gue, jadi gue nggak bisa nyicil rumah, motor, mobil tuh kan. Dia bikin nyokap gue masuk ke rumah sakit, dirawat di Sukamto, rumah sakit khusus Polri. Di situ harus operasi, pindah ke Abdi Waluyo. Bayangin tuh. Jadi abang cuma motor doang bang? Enggak lah, semuanya. BI checking gue, kartu kredit gue, usaha gue, lu kerja sambil usaha. Ini bener-bener bajingan lah. Nah, bahayanya di orang itu pernah bunuh orang pakai akun Tokopedia gua, Cyanida. Ya, yang dibunuh itu namanya Ibu Raulina, almarhum Ibu Raulina Pasaribu. Tinggal di Kalideres di Sumur Bor. Jadi kalau lu bilang pada bang, lu lupain aja bang, move on. Iya, cuman masalahnya bahaya pak. Dia bisa kapan aja datang ke rumah gua gitu loh. Ya kan bisa ngeracunin, bisa nyulik anak gua. Daripada gua nunggu hal itu terjadi, ya gua gerak aja sekarang gitu kan. Paham kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ada yang mau masih tanya, aku jawab di kolom komentar. Oke, itu aja. Thank you.